Halo semuanya, selamat datang di channel Yogo Otomotif. Nah, hari ini kita kebetulan lagi di jalan. Kita mau ganti head unit untuk mobil Innova. Jadi head unit lamanya tuh seperti ini ya, teman-teman. Ini masih bawaan dari mobilnya, ada logo Toyotanya juga. Jadi kenapa gua ganti si head unit ini? Karena head unitnya cuma bisa CD dan radio, jadi dia nggak ada tempat untuk nyolok kabel AUX-nya atau USB. Di mobil ini belum ada. Jadi kita mau ganti head unit yang agak kekinian lah ya. Jadi modelnya tuh yang Android, dan Android itu ada banyak macam ya guys. Untuk head unit Android tuh ada merek, banyak merek lah. Ada Avante, ada Sansui, ada Nakamichi. Nah, nanti kita mau lihat juga pakai merek apa di sana. Dan juga kayaknya gue akan pasang kamera mundur juga, karena mobil ini kan panjang dan lebar ya. Jadi kalau misalkan kita mau parkir biar lebih memudahkan aja, supaya aman lah. Nah, sekarang kita lagi di perjalanan menuju lokasinya. Lokasinya sih di Bekasi. Gue juga belum pernah ke toko ini, baru pertama kali juga. Cuma ngelihat reviewnya di Google sih bagus-bagus ya, ulasannya sih oke-oke. Jadi kita sekarang mau jalan menuju ke sana. Jadi nanti gue lanjutin lagi pas udah sampai di lokasi. Oke? Nah, oke guys, kita udah nyampe di Mitra Car Audio. Nah, ini lokasinya di Villa Jati Asih ya. Nah, tokonya jadi bukan cuma jual audio juga, ada jual jok-jok juga ya, Ci. Tuh banyak. Ada audio juga. Ini juga di sini ada, kita pilih pakai merek Sansui ya buat head unitnya guys. Nah, jadi kita pakainya merek Sansui buat di Innova ya. Nih barangnya kayak gini. Ini Android. Tadi sih bilangnya udah iOS Android 12 ya? iOS sih Android 12. Tuh layarnya udah QLED kata mbaknya. Nih. Tuh bisa Android Auto atau CarPlay ya guys. RAM-nya 4 GB ya mbak? Nah, terus kita pakai kamera mundurnya dari Avante. Cuma nih kan bukan pasangannya si Sansui, aslinya ini nih. Cuma gue lebih suka modelnya ini nih, kayak gini, daripada yang kayak ini kan kayak zaman dulu gitu ya guys. Gue pengennya pakai yang ini. Cuma katanya mau dicoba dulu sih bisa atau enggak. Jadi paling kita sekarang mau dipasang dulu guys. Oke guys, ini lagi dipasangin sama masnya ya. Tuh, tipnya udah kebuka tuh lihat. Tip lamanya tuh kayak gini ya, kotak. Jadi nanti katanya soket tuh pemasangan dari itu ke sininya. Nah, ini lagi narik kabel buat apa nih mas? Ini kamera. Buat kamera ya. Jadi kita pasang kamera mundur juga. Jadi lagi narik kabel dulu buat kamera mundur ya guys. Pengerjaannya cukup cepet sih, ini paling baru setengah jam. Ya 1 jaman apa yang selesai ya mas? Iya, kurang lebih lah. Coba mundur dah. Ini masih di posisi apa ini? Oke, sip. Udah. Terkoneksi dengan radio. Dia radio pakai antena ini juga mas? Iya, tetap manual. Nah, kalau ini masih di bawah apa udah naik dia? Di bawah. Oh ya, nggak dapat ya. Harusnya dapet sih. Harus tinggi kayaknya dia. Iya kan. Radionya.
Oh begitu, kalau mau Nah, save-nya tinggal tekan, iya. tarik kemana gitu. Ya, tekan kalau enggak ya ditekan lama juga otomatis dia. Tekan lama juga otomatis dia ketarik. Oh, Gitu. oke siap. Hotspotnya udah dimasukin tadi. Pakai apa sini? Nanti kalau mau jalan pakai hotspot apa aja. Kadang mapnya agak lama, harus diupdate dulu. Loginnya pakai apa sih? Pakai punya lo aja? Ada? Enggak lah, punya Koko lah aku. Nggak usah login, nggak apa-apa. Oh bisa. Bisa. Yang penting, nah ada menu update. Oh, Ini sebenarnya di kereta nggak apa-apa sih. ya udah kelihatan aja mas. Biar enak. Iya. Itu udah ada tempered glass ya kan? Ada. Ini yang penting yang ini mas. Penghematan. Terus Google, Gmaps. ya Gmaps, sama kalau mau pakai YouTube ya YouTube. Ya Netflix nggak boleh diupdate ya. Ya udah, YouTube aja tuh. Netflix nanti tinggal pakai aja. Soalnya kalau diupdate nanti pecah. Oh gitu. Nggak bisa hadir. Tapi bisa dipakai. Bisa. Tinggal login aja. Mana nggak lama. Hmm. USB di sini ya. Ini udah tinggal colok nanti ya. Kalau Tapi- mau setel lagu dari situ bisa juga pakai Bisa. USB. Oke. Tapi nggak boleh buat ngecas. Oke. Buat ngeplay video dari situ bisa. Bisa. Oke. Sebenarnya ini kan buat nyimpan 360 USB. Oh. Cuman kan ini belum support. Ini bisa sambil aktivitas lain nggak kalau sambil update-nya? Bisa. Kalau mundur gitu bisa. Coba kamera mundur. Enggak nyoba kamera dong. Mas. Itu kan sendirian. Oh, ya oke. Terus caranya itu aja ya. Paling YouTube. YouTube sama split, paling split. Ini bisa di split layarnya juga. Bisa. Split setengah-setengah gitu. A few minutes later. Nah oke guys, ini kita sudah selesai untuk pemasangan head unit Android-nya. Dan ini gue lagi pakai sekarang ya untuk Google Maps untuk arah jalan. Sekalian ngetes juga Google Maps-nya. Tadi belum nyoba untuk jalan, sekarang kita nyoba untuk jalan. Dia juga keren, bisa buat YouTube juga. YouTube-nya bisa di-minimize. Dan juga tadi bisa ada Netflix-nya juga, tapi gue belum nyoba sih Netflix-nya. Ada voice command-nya juga, tapi kita juga belum nyoba. Cuma katanya sih kalau voice command-nya dipakai tuh dia jadi bikin si Android head unit-nya tuh jadi berat ya. Jadi agak lemot kata inci-inci tokonya gitu. Jadi mending gak usah diaktifin kata dia. Tapi gue belum nyoba juga. Tapi nggak begitu kepake lah ya teman-teman. Yang penting ini sekarang udah bisa YouTube-an, bisa nonton Netflix nanti, bisa buat Maps juga seperti ini ya. Nah terus dia tadi gue juga lihat kerennya kalau misalkan kita ke tombol home tuh, ini dia ada kecepatan kita jalan ya, dan akurat loh. Ini sesuai dengan speedometer yang ada di Innova gue tuh. Ini kan 20 ya tuh, di sini juga 20 tuh. Kalau kita tambah kencang, dia juga tambah kencang tuh. Tuh, jadi keren juga sih menurut gue. Gue juga baru tahu tadi pas jalan. Mungkin ini bisa dirubah kali sama mobilnya. Nanti kita coba. Iya, jadi dan juga ini bisa Android dan Apple CarPlay ya. Jadi pokoknya ini bisa semuanya lah, sudah cukup banget buat ya buat hiburan di mobil ya teman-teman. Dan juga untuk menurut gua setelah pasang head unit ini, si sound dari mobilnya tuh lebih berubah, lebih enak gitu loh, lebih keluar suaranya ketimbang pakai head unit yang sebelumnya. Mungkin karena di sini ada prosesornya juga ya. Jadi soundnya lebih enak, lebih jernih. Dan di sini kita bisa setting juga untuk equalizernya. Dia punya settingannya lebih banyak ya. Jadi bisa mau settingan pop. Tadi gue lihat ada jazz, ada rock. Jadi kita bisa setting segala macamnya. Dan juga yang gue pakai sekarang tuh dia nggak ada lampunya. BRZ 86 lagi. Nah terus jadi gue memutuskan pakai yang itu karena gue sering lihat di jalan kalau pakai yang ada lampunya, kadang tuh lampunya suka nyala dan menurut gue kayak kurang bagus gitu loh. Ini R25 tinggi banget lagi.
Dimodif buat Iya, mau dibuat touring tuh guys. keren. Jadi motor touring tuh R25. Nah, kosen. Iya, jadi gitu guys. Makanya gue memutuskan pakai kamera mundur yang kayak OM gitu modelnya, dan itu mereknya Avante, dan ternyata bisa dipasang juga di sini. Tadi kan harusnya dia kasihnya yang merek Sansui juga, dan ternyata oke banget sih. Dan tadi pas gue nyoba kamera mundurnya, ternyata garisnya tuh bisa gerak juga ya. Gue juga nggak tahu, dia kayaknya nggak connect ke sini sih ya, Sa. Apa dia connectin ke setir ya? Enggak sih harusnya. Harusnya sih Atau iya. Tapi gimana caranya orang dia nggak konekin apa-apa? Atau Kan si di sini tadi ada kabel semua. Nah, mungkin kalau menurut aku di sini banyak kabel, jadi mereka tuh ada konekin ke situ juga. enggak, atau dia mungkin kamera mundur itu dia ada balance-nya gitu kali ya. Jadi ketika kita condong kemana dia, tapi aneh juga Nggak sih. mungkin karena ban kita kan diam, kecuali kita pas mundur dia baru. Oh, atau belok. kalau mobilnya keluar dia kan ada garisnya tuh guys. Kalau misalkan keluar, jadi ngebacanya kayak kita mau mundur ke kiri apa ke kanan kali ya. Gue juga masih belum tahu sih. Soalnya tadi kayaknya dia nggak ada masang kabel apa-apa ke setir sih, cuma ke bawah situ doang. Ya pokoknya keren lah, worth it sih kalau menurut gue buat kalian yang mau masang head unit Android untuk merek ini ya. Sansui sih menurut gue udah oke sih. Cuma gue kan baru pakai, jadi kita nggak tahu nih nanti kedepannya akan banyak errornya atau nge-freeze-nya, karena kalau head unit yang seperti ini pasti akan ada aja ya, maksudnya errornya atau nge-freeze tiba-tiba diem, pasti ada aja guys ya. Jadi kita belum tahu, nanti mungkin kalau misalkan berapa lama kita pakai lah, baru kita review lagi untuk setelah seminggu apa sebulan gitu kita pakai ya. Nah paling buat teman-teman, kalau kalian pengen masang head unit Android, mau masang audio, mau ganti speaker, tambah power, apa mau ganti main audionya, bisa datang aja ke Mitra Car Audio. Dia ada 2 cabang. Dia satu ada di Pasar Mobil Kemayoran di Jakarta, satu lagi di Villa Nusa Indah. Nanti gue kasih Google Maps-nya di video ini ya guys. Jadi buat kalian yang pengen masang, langsung aja ke sana. Pemasangannya cepet, teknisinya juga jago banget, gue lihat. Pokoknya mantep deh. Inci-incinya juga ramah, ownernya juga baik-baik, terus juga si salesnya juga komunikatif banget. Tadi ngajarin gue juga cara nyalain Android Autonya, terus cara buat minimize seperti ini. Jadi ketika kita setting nyalain Google Maps sih, kita masih bisa setel YouTube gitu loh. Good job. Gitu guys. Ya paling sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.